Shalom Eagle Kids. Kakak-kakak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di ibadah setiap minggunya. Dan hari ini ada yang spesial loh. Kalian pasti penasaran kan kenapa kakak-kakak membawa alat musik. Ikuti ibadah ya dari awal hingga selesai dengan antusias dan semangat. Yeay! Nah Kak, gimana nih supaya lebih semangat lagi? Kita ajak adik-adik semuanya warm up. Oke Kak, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Oke Kak. Yuk, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami bisa beribadah hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau mulai ibadah. Pimpin kami dari awal hingga selesai. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya warm up Kak. Oke, are you ready kids? Yuk kita mulai. Yeay. Gimana Wah, Kak? badannya udah seger nih. Sekarang kita main games yuk. Kak, kita mau main games apa ya? Kalau adik-adik inget, tadi kakak bawa alat musik nih. Nah, games kita itu berkaitan dengan alat musik karena kita mau main tebak lagu. Tebak lagu. Kak, cara mainnya gimana? Nah, kita nanti di layar adik-adik akan muncul sepenggal lirik, tapi di lirik tersebut ada yang kosong. Tugas adik-adik nanti mengisi lirik yang kosong tersebut ya. Kita Wah. kasih contoh dulu nih. Oke, Kak. Contohnya dari titik-titik-titik matahari titik-titik-titik pada waktunya. Apa? Apa ya jawabannya? Adik-adik tahu? Ada yang Coba tahu? kakak kasih clue. Aku tahu Kak. Apa Kak? Dari terbit matahari sampai pada waktunya. Betul. Yeay. Oke, kita coba ke soal pertama. Oke. Soal pertama adalah titik gunung yang titik lembah yang titik. Wah. Apa? Kakak Apa kasih ya waktu jawabannya? 3 detik ya. Kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Udah tahu jawabannya? Sama-sama yuk kita nyanyikan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Oke, siapa yang jawabannya sama kakak? Kakak Good job percaya ya semuanya bisa ya? Oke. Oke. Lanjut soal kedua. Bapa padamu. Naikkan syukur. Ayo lagunya apa? Jawabannya ya? Ayo. Adik-adik ada yang Ada yang tahu? tahu? Kita kasih clue sedikit ya Kak. Oke. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita nyanyikan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Oke, siapa yang benar? Good job semuanya. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke lagu berikutnya. Allah jamah dengan titik. Ayo ada yang tahu? Ayo siap-siap ya adik-adik yang tahu jawabannya bernyanyi bersama kakak. Oke, 1, 2, 3. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Yeay, seru sekali Kak. Ayo lanjut lagi Kak. Oke, lagu satunya lagi. Ya, titik
Bapa ini aku, titik titik titik, seluruh titik titik titik. Ayo ada yang tahu? Apa ya? Apa? Oke Kak, kita nyanyi bersama yuk dengan adik-adik semuanya yang Oke. sudah tahu jawabannya. 1, 2, 3. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Yeay, siapa yang betul? Wah. Good job ya semuanya. Oke, adik-adik semuanya good banget ya Kak. Betul Kak. Oke, Kak, kita semangatin adik-adik yang tadi sudah antusias menjawab isi dari lirik lagu. Oke, kita mau sama-sama katakan, good job adik-adik semuanya. Good job semuanya. Akhirnya kita sampai di Filipi. Luar biasa bagaimana Tuhan membawa kita sampai di sini. Betul kan Paulus? Benar Silas, inilah saatnya kota Filipi juga mendengar tentang Tuhan Yesus. Di kota itu, Paulus dan Silas memberitakan Injil, memenangkan banyak orang untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Adik-adik di rumah, bangkit berdiri ya. Semua tepuk tangan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Are you ready? Haleluya, 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 puji Tuhan. Lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, lagi, haleluya, 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 haleluya. Apa? Lebih kencang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Lord you are good. Good. Tepuk tangan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kehidupan Tuhan. Kau Allah yang baik, tak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya. You are good and your mercy endureth forever. Katakan Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. People. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. One more time, we worship you. We worship you. Hallelujah.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. People, and your mercy endureth forever. Sekali lagi ya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People, for forever in generation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you. We worship you. Lebih kenceng. Jump, 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 jump. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Semua katakan apa? You are good. Hallelujah. Woo. Kakak yakin adik-adik pasti sedang bersuka cita hari ini. Jump, 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 jump. So, when I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, and every step, come with me. I'm not afraid. Apa
Orang-orang yang ada di kota Filipi tidak suka dengan apa yang Paulus lakukan. Mereka berpikir Paulus mengganggu mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang. Jadi mereka memasukkan Paulus dan Silas ke penjara. Hei, cepat masuk. Tahukah kalian, mereka mengirimkan kalian ke penjara. Jadi sekarang, disinilah tempat kalian. Kita masuk penjara lagi. Lihat bagaimana mereka menempatkan kita di penjara yang paling dalam. Dengan banyak penjaga di sekitar kita. Dan tangan kita juga dirantai. Apa mereka takut kita akan lari? Sudah Silas, tidak usah dipikirkan. Mau berapa kali pun kita masuk penjara, Tuhan pasti menyertai kita. Silas, adik-adik yang di rumah, mari kita menyembah Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how
Apa yang terjadi? Gempa bumi. Gawat, semua pintu penjara terbuka. Apa yang akan terjadi denganku? Aku pasti akan dihukum. Tidak! Hei, jangan celakakan dirimu, kepala penjara, sebab kami semua masih di sini. Tapi aku, apa yang harus aku perbuat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Yes, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan di sana Paulus berkhotbah. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak ajak semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yang lagi tiduran, bangun, duduk, berikan sikap yang terbaik dalam berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh ibadah Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kau yang berkati firman-Mu ini, biar firman-Mu ini bisa masuk ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi Shalom Eagle Kids. Shalom Eagle Kids. Nah kakak mau kasih tahu nih tentang memuji dan menyembah Tuhan. Kalian tahu gak sih, memuji dan menyembah Tuhan itu adalah hal yang selalu atau hal yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Seperti kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Baik orang tua, orang muda, anak kecil, mau besar, mau kecil, semuanya bisa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan memuji menyembah Tuhan itu enggak cuman di gereja. Atau enggak cuman di dalam CG. Memuji menyembah Tuhan itu bisa dimanapun. Di sekolahmu, di rumahmu, di mana lagi? Di kamarmu. Sedang dalam perjalanan pun bisa. Di mobil, di motor, atau sedang main sepeda bisa. Bahkan di kamar mandi pun juga bisa memuji menyembah Tuhan. Terus mau perasaan kalian sedang mau happy, mau sedang sedih, sedang marah, sedang takut, kalian juga bisa untuk menyembah Tuhan. Sama seperti tadi cerita tadi tentang Paulus dan Silas. Mereka ada di mana? Betul, mereka ada di dalam penjara. Penjara tempat yang gak enak. Pasti Paulus dan Silas pun perasaannya takut, dia juga sedih, mungkin juga ada marahnya. Tapi apakah mereka berhenti memuji dan menyembah Tuhan? Tidak bukan? Mereka malahan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena hal itulah yang mereka sukai. Yang kita bisa contoh, kita juga menyukai, memuji dan menyembah Tuhan. Karena Paulus tahu nih, ketika dia menyembah dan memuji Tuhan, catat poinnya baik-baik ya. Ada 2 poin hari ini yang akan kakak bagikan kepada adik-adik di rumah. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, yang pertama, catat baik-baik, God is with us, atau Tuhan beserta dengan kita. Ayatnya ada di Mazmur 22 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tahu gak sih kalian? Tuhan itu suka ketika kita ini, anak-anaknya, ketika kita ini orang percaya memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan suka? Karena
ketika kita ini loh sedang memuji menyembah Tuhan, itu tuh kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir bersama dengan kita. Kasih invitation ke Tuhan untuk hadir di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan beserta kita. Coba ya gini, adik-adik ikuti Kak Yogi ya. Siap? Oke, jadi gini. Coba sekarang adik-adik tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3. Hembuskan dari mulut. Sekali lagi ya, tarik nafasnya. 1, 2, 3. Hembuskan tapi tangannya taruh di depan mulut kalian. Hembuskan. Kak Yogi mau tanya, siapa di sini yang tadi melihat ada udara, yang bisa kelihatan udaranya, warnanya atau bentuknya? Pasti nggak kelihatannya. Nih coba nih kakak coba ya. Tidak terlihat apapun kan, tapi kita bisa rasakan ada udara yang berhembus. Sama halnya seperti Tuhan. Kita nggak bisa lihat bentuk fisiknya. Secara fisik ini, seperti sekarang kalian melihat kakak. Tapi kita bisa merasakan Tuhan. Ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Kakak yakin dan percaya. Ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan beserta kita. Gak harus di gereja, gak harus di CG. Seperti tadi Kak Yogi bilang di awal. Kalian bisa merasakan Tuhan di kamar kalian. Di sekolah kalian. Di dalam kendaraan pun bisa kalian merasakan Tuhan. Dan gak harus memakai suara yang nyaring atau suara yang keras. Misalnya sedang dalam situasi yang tidak bisa menggunakan suara yang keras. Misalnya Kak Yogi coba share pengalaman Kak Yogi ya. Jadi waktu itu Kak Yogi bangun pagi-pagi. Bangun subuh untuk saat teduh. Kan sebelum saat teduh kita memuji menyembah Tuhan. Kak Yogi gak mungkin bernyanyi memuji menyembah Tuhan dengan full voice. Atau dengan sepenuh suara Kak Yogi nih seperti sekarang. Kenapa? Karena masih subuh. Kalau Kak Yogi nyanyinya kenceng-kenceng, nanti orang rumah bisa terbangun. Apalagi ditambah main gitar. Bisa-bisa tetangga Kak Yogi datang dan ngomelin Kak Yogi. Bilang, kok berisik pagi-pagi begini. Jadi yang Kak Yogi lakukan adalah, Kak Yogi tetap memuji menyembah Tuhan. Tapi dengan minimum suaranya. Seperti ini. Misalnya, how great is our God. Kak Yogi pasang MP3, pasang suara kalian bisa ada di banyak kan, ada Spotify, ada YouTube, pakai headset. Kalian dengarkan kakak nyanyinya, ya tadi dengan suara yang benar-benar minimum. How great is our God, sing with me, how great. Nah, walaupun dengan suara yang minimum, Kak Yogi bisa merasakan ada hadirat Tuhan di kamar Kak Yogi. Kak Yogi bisa merasakan ada kasih Tuhan di dalam hatinya Kak Yogi. Jadi gak ada alasan lagi tuh. Kak, suara aku jelek, suara aku fales kalau nyanyi. Gak peduli mau suaramu bagus, mau suaramu jelek. Tuhan ini bukan juri kompetisi. Dia itu hanya melihat kesungguhan hatimu. Ketika kamu bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, bersungguh-sungguh mengundang Tuhan hadir. Pasti Tuhan hadir. Pasti Tuhan besertamu. Ya, jadi harus punya lifestyle atau gaya hidup memuji dan menyembah Tuhannya. Apapun, dimanapun. Jadi tidak ada alasan lagi, Kak takut berisik, bisa kok, bisa. Ya tadi poin pertama ingat, God is with us. Sekarang yang kedua, catat baik-baik. We can defeat our enemy. Kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh-musuh yang kayak gimana nih? Musuh-musuhnya bukan musuh-musuh teman-teman yang lagi ngerebut mainan kalian. Atau sedang ngebully kalian. Bukan musuh yang seperti itu. Atau musuh yang ya saudaraku, aku setiap hari berantem sama saudaraku itu ya Kak musuhku. Bukan itu maksud Kak Yogi. Musuh yang seperti apa sih? Musuh di sini adalah
perasaan-perasaan yang salah. Perasaan-perasaan yang salah atau masalah-masalah yang buruk sedang terjadi. Ya, masalah-masalah buruk yang sedang terjadi. Contohnya, perasaan-perasaan yang salah itu seperti apa? Misalnya ya, kakak kasih contoh yang pertama. Perasaan marah karena seseorang membuli kita atau merebut mainan kita sehingga marah kitanya ya. Selanjutnya, misalnya perasaan apa lagi perasaan yang salah? Perasaan yang sedih. Sedih karena apa? Sedih karena kalian mendengar atau melihat kedua orang tua kalian sedang bertengkar atau berkelahi. Atau perasaan apa lagi? Perasaan takut. Takut apa nih? Takut tidur sendirian, takut bobo sendirian di rumah, atau takut ibadah Eagle Kids sendirian. Jadi adik-adik yang di rumah kakak juga undang nih. Yang masih online ibadahnya kakak undang untuk ibadah onsite lagi di gereja lokalnya masing-masing ya. Terus misalnya ke sekolah. Takut ke sekolah sendirian. Biasanya aku ditemenin sama sus, ditemenin sama mama, ditemenin sama papa. Tapi ini sendirian aku takut. Bisa jadi seperti itu juga. Atau perasaan apa lagi ya? Perasaan-perasaan misalnya kecewa. Kecewa karena mama papa tidak menepati janji. Atau situasi yang buruk seperti di dalam keluarga kalian sedang ada yang mengalami sakit penyakit. Dan sampai saat ini masih belum sembuh. Itulah maksud Kak Yogi, musuh-musuh yang harus kita hadapi. Semua musuh yang ada di hati kita bisa kalahkan dengan pujian dan penyembahan kita. Pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa sih Kak kok bisa? Karena pujian penyembahan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Coba katakan yang bersama kakak ya dengan suara yang nyaring. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar. Jadi dia bisa mengalahkan musuh-musuh kita dan pekerjaan si iblis seperti perasaan yang iblis taruh, perasaan marah, perasaan sedih, apalagi situasi-situasi yang buruk itu pekerjaan iblis dan Tuhan bisa kalahkan. Tuhan bisa menggantikan perasaan-perasaan yang tadi itu dengan perasaan happy, sukacita, damai, sejahtera dan ketenangan. Kakak mau kasih contoh nih. Contoh yang kayak tadi. Lihat apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Kita tadi lihat ceritanya ya. Apa yang terjadi? Ikatan rantai-rantainya terlepas. Terus pintu penjaranya terbuka. Kira-kira kalau bukan Tuhan siapa yang bisa buat seperti itu? Kak, pesulap bisa. Iya, pesulap sih bisa. Tapi itu kan pakai trik. Ini kan gak pakai trik. Murni karena kuasanya Tuhan. Dan gak cuma sampai situ doang loh. Karena mereka memuji menyembah Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Kepala penjara. Di saat itu dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kepala penjaranya bertobat. Kakak kasih ilustrasi seperti ini. Kertas ini seperti kita. Dan udara yang di sini Tuhan. Ya. Logika kakak juga punya air. Bentar. Di sini ada air. Mungkin nggak kelihatan ya, cuma kayak gitu. Nah, ini air. Kalau kertasnya ditaruh di air pasti basah. Betul. Tapi tahu gak sih kalian ketika kita tuh menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan tuh kita seperti kertas yang ada di dalam toples ini. Kita dilindungi oleh udara. Jadi ketika ini mau masuk ke dalam air ini seperti perasaan yang salah tadi. Musuh-musuh kita tadi, situasi yang buruk tadi yang Kak Yogi coba sampaikan. Ketika ada situasi buruk, perasaan buruk yang menyerang, kita terlindungi. Karena apa? Ada hadirat Tuhan. Mau apapun itu situasinya,
kita yang di dalam ini tetap kering. Kenapa? Karena ada hadirat atau kuasa Tuhan yang melindungi kita. Seperti itu salah satu contohnya yang Kak Yogi bisa kasih ke kalian. Jadi Kak Yogi pun bisa sharing nih, ketika Kak Yogi sedang marah, sedang sedih, habis dimarahin, misalnya siapa di sini kalau dimarahin malah happy? Ada angkat tangannya tinggi-tinggi? Kak Yogi yakin gak ada yang angkat tangan. Ya namanya dimarahin pasti kesel juga. Atau ya sedih, kecewa. Habis dimarahin Kak Yogi ya marah memang. Tapi Kak Yogi memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kak Yogi biasanya memuji menyembah Tuhan ketika Kak Yogi di dalam sedang mengendarai kendaraan. Kak Yogi mengendarai motor. Jadi ketika Kak Yogi sampai rumah, perasaan Kak Yogi udah gak marah lagi, udah gak sedih lagi. Tapi digantikan dengan ketenangan, rasa sukacita. Jadi kalau kalian sedang sedih, jangan dengerin lagu-lagu yang lagi ngetren di aplikasi sebelah atau aplikasi apapun itu. Carilah lagu-lagu GMS Kids Live, lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang membuat hati ini tenang. Yang kita tahu dalam pujian itu ada kuasa. Ya, jadi ingat, memuji menyembah Tuhan itu dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Dan memuji Tuhan itu, tadi ingat poin yang pertama, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi nggak usah takut ya, misalnya kalian lagi di ruangan sendirian, ruangan kamar lah misalnya. Mungkin ini pertama kali buat kalian, makanya kalian takut apalagi lampunya dimatiin misalnya. Makanya sebelum tidur, yuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. How great is our God, see with me how great. Bikin hati kalian tenang. Rasa takutnya digantikan dengan rasa tenang atau damai sejahtera. Bisa ya? Kakak kasih misi ya. Sehari minimal 3 kali kalian memuji menyembah Tuhan. Maupun dimanapun kalian berada, maupun situasi apapun yang kalian sedang alami, mau sedang happy, mau sedang sedih, tetap memuji menyembah Tuhan. Pokoknya 1 hari minimal 3 kali. Itu misi yang kakak kasih ke kalian ya. Kita coba selama seminggu ini. Mungkin yang awal-awal kalian gak pernah memuji Tuhan, coba deh lihat apa perbedaannya. Mungkin kalian awalnya anak yang suka marah-marah. Ketika kalian memuji menyembah Tuhan, kalian berubah menjadi anak yang tidak mudah marah, yang sabar. Oke? Kak Yogi yakin kalian semua pasti bisa ya. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Jadi sekarang yang masih duduk, Kak Yogi mau ajak semua bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri, kita sama-sama menyembah Tuhan kayak tadi lagu yang di awal ya. Kita nyanyi lagu Shout Joy. Boleh, yuk semua berdiri, semua clap your hands kayak gini. Ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, your source of my good. Every day, every step, God with me. I'm not good. 'Cause Jesus, your source of my joy. Jump to the life, shout joy, shout joy. Jump to the right, shout joy, shout. 'Cause He's good to you and me. Whoa, lagi. Jump to the life, good. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa, semua shout joy. Yeah, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Semuanya ambil sikap doa seperti ini. Tutup matamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Paulus dan Silas. Mau apapun situasi hati kami, mau sedang happy, mau sedang sedih,
Kami mau tetap memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau beserta bersama kami. Ketika kami memuji menyembah Engkau, ada kuasa-Mu Tuhan yang akan mengalahkan setiap musuh-musuh kami Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan dalam setiap hati anak-anaknya Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak yang sedang ibadah pada hari ini menjadi anak-anak yang suka memuji menyembah Tuhan. Sampai mereka dewasa nanti, sama mereka tua nanti Tuhan, mereka tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Adik-adik, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan ya. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Cinta kasih Tuhan Yesus yang melimpah buat kehidupanmu. Biar berkat Tuhan memberkati papa mamamu, usaha papa mamamu. Biar apapun yang kamu lakukan, Tuhan buat berhasil. Jadilah kepala bukan ekor, jadilah terang, jadilah garam dimanapun kalian berada. Biar banyak orang melihat ada Yesus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Biar banyak orang dapat mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat yang terbaik, katakan amin. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas, kalau bagaimanapun keadaan kita harus tetap memuji Tuhan. Siapa di sini yang mulai hari ini mau terus dan terus untuk memuji Tuhan? Aku mau Kak. Kak, aku punya misi loh untuk adik-adik semuanya. Apa tuh Kak misinya? Misinya adalah adik-adik semuanya setiap hari bangun tidur memuji Tuhan. Oke deh Kak, ayo adik-adik kita sama-sama lakukan. Yes, dan adik-adik semuanya yuk kita sama-sama katakan I will praise God every day, everywhere. Wah Kak, gak kerasa ibadah kita sudah selesai nih. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. See you and God bless you.